Anda mungkin sudah mendengar bagaimana mata uang kripto cukup sukses di tahun 2021. Bitcoin mencapai 58.000 pada bulan Februari tahun ini. Ether, mata uang kripto terbesar kedua di dunia, juga mencapai rekor tertinggi. Bahkan Dogecoin yang diciptakan murni sebagai lelucon melonjak lebih dari 50% setelah CEO Tesla, Elon Musk men-tweet tentangnya hari ini. Lebih mudah dari sebelumnya untuk mendapatkan bagian dari aksi itu sendiri. Anda dapat membeli sebagian kecil dari satu Bitcoin menggunakan aplikasi seperti Coinbase, tetapi itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan sejumlah uang kripto. Tentu saja, metode itu pun ada harganya. Hari ini, kita akan melihat biaya sebenarnya yang terkait dengan penambangan mata uang kripto. Bitcoin adalah cara yang bagus untuk mengirim dan menerima uang, tetapi itu tidak sepenuhnya dibuat secara gratis. Pengeluaran nomor satu Anda kemungkinan besar adalah listrik. Komunitas penambang berbasis komputer yang membuat mata uang kripto menggunakan daya listrik yang luar biasa, dan proses ini juga telah menyebabkan para ahli percaya bahwa penambangan mata uang kripto jauh dari ramah lingkungan. Tidak hanya prosesnya yang melelahkan dan mahal, tetapi juga menguntungkan pada suatu waktu yang berarti Anda tidak akan beruntung setiap saat. Penambangan masih memiliki daya tarik magnetis bagi investor yang tertarik pada mata uang kripto, karena penambang dihargai atas pekerjaan mereka dengan token kripto. Tetapi sebelum Anda berlari untuk menghabiskan uang untuk peralatan, Anda harus melihat apakah penambangan benar-benar cocok untuk Anda. Daya tarik utama untuk masuk ke penambangan tentu saja dihargai dengan Bitcoin. Anda tidak harus menjadi penambang untuk memiliki token. Anda selalu dapat membeli mata uang kripto menggunakan mata uang tetap dan memperdagangkannya di situs pertukaran seperti Bitstamp. Anda juga dapat memperoleh token dengan berbelanja atau menerbitkan pada platform yang membayar dalam mata uang kripto. Tetapi jika Anda masih tertarik untuk menjadi penambang, perlu diingat itu tidak akan mudah. Anda mungkin pernah mendengar bahwa penambang harus memecahkan teka-teki matematika yang rumit untuk mendapatkan token, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah mencoba menjadi penambang pertama yang menghasilkan angka heksadesimal 64 digit yang disebut hash. Yang kurang dari atau sama dengan hash target, itu pada dasarnya adalah tebakan, tetapi pekerjaan yang berupa tebakan tidak membuatnya lebih mudah. Jumlah total tebakan yang mungkin untuk setiap masalah ini adalah triliunan dan merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan. Untuk menjadi yang pertama memecahkan masalah, Anda akan membutuhkan banyak daya komputasi. Untuk menambang dengan sukses, Anda harus memiliki tingkat hash yang tinggi, yang diukur dalam mega hash per detik, giga hash per detik, dan tera hash per detik. Itu banyak sekali hash. Ketika Bitcoin pertama kali didirikan, orang-orang dapat bersaing untuk mendapatkan blok dengan laptop dan komputer biasa di rumah, tetapi itu tidak akan berhasil lagi. Kesulitan menambang Bitcoin telah berubah seiring waktu. Ada 1 juta rig penambangan yang bersaing untuk memecahkan masalah hash, dan mereka mungkin akan mencapai solusi lebih cepat daripada pengaturan di mana 10 rig penambangan mengerjakan masalah yang sama. Bitcoin dirancang untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kesulitan penambangan setiap 2016 blok, atau kira-kira setiap 2 minggu. Ketika ada lebih banyak daya komputasi yang bekerja sama untuk menambang Bitcoin, tingkat kesulitan penambangan meningkat untuk menjaga perlindungan blok pada tingkat yang stabil. Daya komputasi yang lebih sedikit berarti tingkat kesulitan menurun. Untuk memberi Anda gambaran tentang berapa banyak daya komputasi yang dibutuhkan ketika Bitcoin pertama kali diluncurkan pada tahun 2009, tingkat kesulitannya adalah 1. Pada tahun 2019 lebih dari 13 triliun. Artinya, jika Anda ingin menambang secara kompetitif, Anda perlu berinvestasi dalam peralatan komputer yang kuat seperti GPU kelas atas, atau lebih realistisnya sirkuit terpadu khusus aplikasi, yang akan menghabiskan biaya mulai dari $500 hingga puluhan ribu dolar. Itu bahkan belum termasuk daya yang dibutuhkan untuk menambang mata uang kripto. Semakin banyak Bitcoin yang ditambang, semakin rumit algoritmanya, dan sekarang lebih dari 18,5 juta Bitcoin telah ditambang komputer, rata-rata tidak dapat lagi menangani permintaan tersebut. Jadi sekarang penambangan membutuhkan peralatan komputer khusus yang dapat menangani daya pemrosesan paling intens yang dibutuhkan untuk mendapatkan Bitcoin saat ini. Dan tentu saja komputer khusus ini membutuhkan banyak listrik untuk beroperasi. Sejak munculnya mata uang kripto, energi yang digunakan untuk menambangnya terus meningkat hingga setara dengan jejak karbon tahunan Argentina. Kesaksian tertulis yang disampaikan kepada Senat AS tentang energi dan sumber daya alam pada tahun 2018, mengklaim bahwa penambangan Bitcoin sendiri menyumbang 1% dari konsumsi energi dunia.
Faktanya konsumsi energi penambangan Bitcoin akan melebihi konsumsi pribadi. Penggunaan energi global untuk semua penambangan Bitcoin pada akhirnya akan mencapai penyerapan daya Bangladesh, yang memiliki populasi 160 juta orang. Pada awal tahun 2020, para peneliti memperkirakan bahwa biaya untuk menambang Bitcoin akan berada di sekitar 12.000 hingga 15.000 setelah hadiah blok berkurang setengahnya pada bulan Mei tahun 2020. Namun, sekarang lebih murah untuk menambang Bitcoin daripada perkiraan sebelumnya. Memang tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat perbedaan bagi orang-orang yang telah menambang untuk sementara waktu. Akhir-akhir ini, para penambang berbondong-bondong ke Islandia, negara yang dikenal dengan iklim sedang dan melimpahnya tenaga air. Bitcoin juga menjadi lebih terjangkau untuk ditambang dalam beberapa minggu terakhir karena dua faktor utama. Penyesuaian tingkat kesulitan dan listrik yang lebih murah di Sichuan, China. Listrik di wilayah tersebut berharga $0,04 per kilowatt jam, berkat musim hujan dan melimpahnya pembangkit listrik tenaga air di daerah tersebut yang telah membuat biaya impas untuk menambang Bitcoin dalam kisaran $5.000 hingga $8.500. Bahkan penambang individu yang menjalankan peralatan penambangan komersial seperti Anminer S9, beroperasi pada biaya impas $8.206, tetapi apakah manfaatnya lebih besar daripada biayanya? Berapa banyak yang akan Anda hasilkan mengingat situasi saat ini? Biaya untuk menambang satu Bitcoin adalah $8.206 dan 64 sen, dan nilai koinnya adalah $56.200, yang berarti masih menguntungkan. Biaya untuk menambang Bitcoin untuk kumpulan penambangan besar dan penambang individu dapat berkisar antara $5.000 dan $8.500. Sehingga penambang memiliki lebih banyak insentif untuk menjual biaya operasional penutup daripada menyimpan Bitcoin yang mereka tambang. Hadiah untuk penambangan berkurang setengah setiap 4 tahun. Ketika Bitcoin pertama kali ditambang pada tahun 2009, satu blok menghasilkan Anda 50 Bitcoin atau BTC. Pada tahun 2012, angka ini turun menjadi 25 BTC. Pada tahun 2016 turun menjadi 12,5 dan pada bulan Mei tahun 2020 turun menjadi 6,25. Pada bulan November tahun 2020, harga Bitcoin sekitar 17.900 per Bitcoin, yang berarti Anda akan mendapatkan 111.875.000 untuk menyelesaikan satu blok. Meskipun nilainya mungkin telah turun, masih merupakan insentif yang cukup bagus untuk memecahkan masalah hash. Membagi dua atau mengurangi separuh Bitcoin ini diperlukan karena mata uang kripto memiliki batas tetap 21 juta BTC. Saat mencapai pasokan maksimumnya, laju produksi BTC menurun untuk memberikan keseimbangan, tetapi seperti yang telah kita lihat, ketika pengurangan separuh terjadi, penambang mengalami pemotongan hampir 50% dalam pendapatan mereka dalam semalam. Seperti itu biasanya menyebabkan penambang yang terlalu banyak berutang untuk menyerah atau berhenti beroperasi karena biaya tinggi. Apakah ada risiko? Seperti apapun tentu saja, ada risiko penambangan seringkali finansial dan regulasi. Penambangan secara umum adalah risiko finansial. Anda dapat melakukan semua upaya untuk membeli peralatan penambangan senilai ratusan atau ribuan dolar hanya untuk tidak mendapatkan pengembalian atas investasi Anda. Yang mengatakan risiko dapat dikurangi jika Anda bergabung dengan kumpulan penambangan. Risiko potensial lainnya dari pertumbuhan penambangan Bitcoin adalah meningkatnya penggunaan energi yang dibutuhkan oleh sistem komputer yang menjalankan algoritma penambangan. Sementara efisiensi microchip meningkat secara dramatis untuk chip ASIC, pertumbuhan jaringan itu sendiri melampaui kemajuan teknologi. Sebagai hasilnya, ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan jejak karbon dari penambangan Bitcoin. Tetapi saat ini ada upaya untuk mengurangi dampak negatif dengan mencari sumber energi yang lebih bersih dan hijau untuk operasi penambangan seperti sumber panas bumi atau matahari. Anda tidak hanya harus memperhitungkan biaya yang terkait dengan peralatan mahal yang diperlukan untuk memecahkan masalah hash, tetapi Anda juga perlu mempertimbangkan jumlah daya listrik yang luar biasa yang digunakan rig penambangan untuk mencari solusi. Situs web seperti CryptoCompare menawarkan kalkulator yang memungkinkan Anda memasukkan angka-angka seperti kecepatan hash dan biaya listrik untuk memperkirakan biaya dan manfaat. Tetapi jika tidak untuk Anda, seperti yang kami katakan sebelumnya, Anda selalu dapat membelinya di bursa atau berinvestasi di perusahaan yang memproduksi peralatan ASIC untuk GPU. Hal-hal yang diperlukan untuk menambang Bitcoin. Jadi mana yang Anda pilih untuk menambang atau berinvestasi? Beritahu kami di komentar di bawah jika Anda menikmati video ini.
Pastikan Anda memberi kami suka dan lihat lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.